Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amar Maulana Samudra, NIM 21201018, kelas D3 Teknik Telekomunikasi 09A. Jadi, di presentasi kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai makalah yang sudah saya buat dengan judul Teknologi Kuantum dalam Keamanan Komunikasi Satelit. Oke, langsung saja. Jadi di makalah kali ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang tentang teknologi kuantum dalam komunikasi satelit ini sendiri. Oke, jadi komunikasi satelit ini melibatkan pengiriman informasi melalui satelit buatan. Meskipun memiliki keuntungan, tantangan keamanan seperti penyadapan, itu dapat diatasi dengan teknologi kuantum. Nah, termasuk juga distribusi kunci kuantum atau QKD. Nah, di QKD ini berdasarkan prinsip mekanika kuantum menghasilkan kunci kriptografi acak dan tidak terprediksi, serta dapat mendeteksi penyadap. Nah, dengan itu, dengan memanfaatkan satelit sebagai perantara, QKD mengatasi keterbatasan saluran tradisional. Juga beberapa negara seperti Cina, Jepang, Eropa, dan bahkan Amerika Serikat tengah mengembangkan satelit QKD ini untuk meningkatkan keamanan komunikasi satelit dan merintis inovasi di masa yang akan datang. Oke, ada pun juga perumusan masalah di dalam makalah ini, yaitu di dalam makalah ini memaparkan beberapa rumusan masalah, termasuk pertanyaan mengenai metode dan teknik yang digunakan dalam quantum distribution atau QKD melalui satelit, dan juga selain itu makalah ini juga mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip mekanika kuantum dalam meningkatkan keamanan komunikasi satelit. Oke, di makalah ini juga saya memberikan tinjauan teori. Di dalam tinjauan teori ini saya membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai komunikasi satelit, yang kedua teori quantum key distribution, dan yang terakhir yaitu ada QKD satelit berbasis repeater. Masuk di teori pertama yaitu komunikasi satelit. Di sistem komunikasi satelit secara umum terdiri dari sebuah satelit yang berfungsi sebagai stasiun pengulang atau repeater di angkasa luar yang berhubungan dengan beberapa stasiun bumi. Nah, sistem komunikasi satelit ini adalah sistem komunikasi yang menggunakan satelit sebagai media transmisinya. Ada 2 elemen dasar yang terdapat dalam komunikasi sistem satelit, yaitu stasiun bumi atau ground segment dan juga satelit yaitu space segment. Lalu di teori quantum key distribution ini merupakan metode aman untuk mendistribusikan kunci kriptografi seperti yang dijelaskan di latar belakang tadi menggunakan prinsip mekanika kuantum. QKD ini juga menggabungkan saluran autentikasi dan enskripsi tradisional dan memungkinkan deteksi penyadapan oleh pengirim dan penerima. Dan juga berdasarkan prinsip ketidakpastian Hinsberg, QKD memfasilitasi pertukaran informasi rahasia. Dalam protokolnya Alice atau sebagai pengirim dan Bob sebagai penerima, lalu ada If sebagai penyadap atau yang terlibat. Dan QKD seperti yang ditunjukkan memungkinkan distribusi kunci kuantum dengan fitur unik termasuk kemampuan mendeteksi keberadaan penyadapan melalui hukum kuantum seperti anti-duplikasi. Dan teori yang selanjutnya yaitu mengenai QKD satelit berbasis repeater. Di satelit kuantum sebagai node terpercaya dapat efektif menciptakan kunci pribadi pada node darat. Dan dengan biaya penyadapan yang tinggi, kelompok satelit kuantum memungkinkan penyebaran langsung kunci rahasia antar stasiun darat. Nah, meskipun operasi XOR yang dilakukan pada setiap tautan, kecepatan kunci pribadi terbatas karena jarak tautan yang jauh. Dan untuk mengatasi ini, kolam kunci kuantum atau QKP-nya dibangun antara satelit dan bumi, di mana setiap pasang node itu terus-menerus menghasilkan dan bertukar kunci pribadi dalam QKP. Dan sistem kontrol yang mengatur rute
pada penegasan tombol didistribusikan ke setiap node sebagai melalui tautan radio atau optik. Oke, di makalah ini saya menganalisis sedikit mengenai QKD, yaitu teknologi quantum Q distribution ini meningkatkan keamanan komunikasi satelit melalui pertukaran kunci yang aman antara stasiun bumi dan satelit. Dan meskipun efektif, implementasinya ini dapat menghadapi tantangan biaya yang sangat tinggi dan juga keterbatasan jangkauan dan kompleksitas integrasinya. Dan juga meskipun demikian, QKD ini menjanjikan dampak yang sangat positif dalam melindungi data strategis dari penyadapan dan peratasan kunci, dan serta meningkatkan ketahanan terhadap serangan masa depan. Dan juga rekomendasi termasuk penelitian lebih lanjut, pengembangan solusi efisien dan kolaborasi lintas sektor untuk percepatan penerapan teknologi kuantum dalam keamanan komunikasi satelit. Dan ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil dalam makalah ini. Yang pertama yaitu teknologi kuantum, khususnya QKD atau Quantum Q Distribution, ini menjanjikan potensi yang sangat tinggi keamanannya dalam komunikasi satelit, dan juga penggunaan kunci kuantum ini dapat memberikan perlindungannya lebih kuat terhadap serangan pematahan kunci dan mengatasi kelemahan yang mungkin dimiliki metode kriptografi klasik. Dan juga keamanan tinggi yang ditawarkan oleh teknologi kuantum ini memiliki implikasi yang sangat positif pada perlindungan data strategis, dan data yang dikirimkan itu sangat strategis melalui jaringan satelit dan memperkuat kehandalan sistem komunikasi satelit dalam mengamankan informasi penting. Dan juga ada beberapa saran dalam makalah ini. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang teknologi kuantum di kalangan para profesional, dan pengambilan keputusan di bidang satelit itu sangat penting. Nah, program pelatihan dan pendidikan itu dapat membantu membangun kapasitas untuk mengelola dan mengintegrasikan teknologi kuantum dengan lebih efektif. Jadi, sedikit saran untuk melakukan program pelatihan mengenai sistem kuantum ini kepada petinggi-petinggi atau pendidikan yang mengelola yang sesuai dengan pemahamannya ini. Dan juga yang selanjutnya itu menggencarkan kerjasama internasional dalam pengembangan dan standarisasi teknologi kuantum untuk keamanan komunikasi satelit, dan dapat menciptakan lingkungan global yang mendukung pertukaran informasi, penelitian bersama, dan mungkin adopsi teknologi secara lebih luas. Mungkin itu sedikit pemaparan yang dapat saya sampaikan. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.